Halo semuanya, di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Nah, di video ini kalian akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Apa sih perbedaan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan? Coba kita lihat ya. Pada gerak lurus berubah beraturan, benda bergerak dengan percepatan konstan. Nah, bedanya berarti dengan gerak lurus beraturan, pada gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatannya yang konstan. Karena kecepatannya konstan, A-nya yang sama dengan 0. Nah, bedanya dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, pada gerak lurus berubah beraturan, percepatannya yang konstan. Artinya, benda memiliki perubahan kecepatan secara terus-menerus karena percepatannya konstan. Jadi, nilai percepatan bendanya itu tetap gitu ya. Karena pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan, bendanya mengalami percepatan sehingga kecepatannya berubah terus-menerus, maka kita memerlukan persamaan ini untuk mengetahui percepatan benda dari perubahan kecepatannya. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, kita harus mengenal ketiga grafik ini nih. Ada grafik jarak versus waktu atau grafik jarak terhadap waktu di sini. Lalu ada grafik kecepatan terhadap waktu dan ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, ada tambahan satu ya, ada grafik percepatan terhadap waktu. Tadi di GLB atau gerak lurus beraturan, kalian melihat tidak ada grafik percepatan terhadap waktu. Kenapa? Karena pada GLB atau gerak lurus beraturan, bendanya tidak mengalami percepatan. Nah, sekarang perhatikan di sini nih. Pada grafik jarak terhadap waktu, kalian lihat bentuk grafiknya adalah melengkung seperti ini ya. Melengkung ke atas ini adalah benda yang dipercepat pada arah positif atau bendanya mengalami perubahan kecepatan, kecepatannya bertambah gitu. Nah, gimana kalau bendanya diperlambat atau kecepatannya atau percepatannya negatif, kecepatannya berkurang gitu. Bentuknya jadi kebalikannya ya. Yang awalnya ke atas gini jadi dia ke bawah. Nah, kayak gini kira-kira. Lalu untuk grafik kecepatan terhadap waktu, di sini kalian lihat bentuk grafiknya beda dengan yang GLB tadi. Kalau GLB kan dia lurus doang kan? Karena kecepatannya tetap. Nah, karena di GLBB ini kecepatannya berubah, maka di sini sepanjang waktu kalian lihat nilai kecepatannya akan terus bertambah. Ini untuk A yang positif. A positif atau bendanya dipercepat ya. Kadang-kadang ada juga yang menggambarnya seperti ini. Nah, boleh juga gambarnya seperti ini, tergantung dari keadaan awal bendanya. Untuk gambar yang merah ini, garis merah ini adalah untuk benda yang kecepatan awalnya 0. Kalian lihat di sini ini V0-nya di bawah, artinya dia kalau di sini dia nilainya 0 kecepatan awalnya. Nah, kalau di sini berarti bendanya punya kecepatan awal yang nilainya bukan 0. Nah, ini kan untuk benda yang dipercepat. Gimana kalau untuk benda yang diperlambat? Untuk benda yang diperlambat, arah garis grafiknya itu kebalikannya, yaitu ke bawah ya. Kalau ini ke kanan atas, untuk benda yang diperlambat, grafiknya adalah ke kanan bawah. Jadi kayak gini. Nah, ini untuk benda yang A-nya negatif. Lalu sekarang kita geser ke sini nih, grafik percepatan terhadap waktu. Karena benda yang bergerak lurus berubah beraturan, percepatannya nilainya konstan, berarti di sini karena percepatannya konstan, di sini kalian lihat ya, di sini yang Y, sumbu Y-nya percepatan, sumbu X-nya waktu, nilai percepatannya di sini tetap, jadi dia bentuknya garis lurus. A-nya di sini konstan, nilainya tetap, jadi sepanjang waktu nilai A-nya sama atau tetap. Nah, kayak gitu kira-kira grafik untuk gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, ini adalah formula-formula atau persamaan-persamaan yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan dalam gerak horizontal pada arah horizontal atau pada arah sumbu X, sementara yang di sebelah kiri sini adalah formula GLBB yang berlaku pada benda yang bergerak secara vertikal. Nah, kalau kalian lihat di sini persamaannya sebenarnya sangat mirip satu sama lain. Bedanya hanya notasinya aja. Yang X dan Y di sini ini sama-sama menunjukkan jarak. Bedanya yang X menunjukkan jarak pada arah horizontal, sementara yang Y menunjukkan
jarak pada arah vertikal. Kadang-kadang di referensi lain, X juga biasa dinyatakan sebagai S di sini. Sementara yang Y-nya biasa juga dinyatakan sebagai H atau ketinggiannya. Nah, bedanya lagi yang mana nih? Selain X dan Y-nya, bedanya lagi di percepatannya. Kalau benda yang bergerak pada arah horizontal, percepatannya kita simbolkan sebagai A di sini. Sementara pada benda yang bergerak pada arah vertikal, percepatannya kita pakai G. Kenapa pakai G atau percepatan gravitasi? Karena pada benda yang bergerak pada arah vertikal, bendanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi yang bekerja pada bendanya adalah percepatan gravitasi. Ini kalau tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda ya. Sementara kalau benda yang bergerak pada arah horizontal, percepatannya itu tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, untuk gerak vertikal sendiri itu bisa kita bagi kira-kira jadi 3. Ada gerak jatuh bebas, gerak benda dilempar ke bawah, dan gerak benda dilempar ke atas. Untuk benda yang bergerak jatuh bebas, dalam hal ini bisa aja bendanya dilepaskan dari ketinggian tertentu atau bendanya jatuh dari ketinggian tertentu. Karena bendanya dilepaskan atau jatuh, maka bendanya tidak akan punya kecepatan awal. Bendanya tidak punya kecepatan awal, maka bisa kita bilang V0-nya, kecepatan awalnya ini sama dengan 0, seperti itu. Lalu di sini berlaku G-nya karena arah percepatan gravitasi buminya searah dengan arah gerak bendanya, yaitu ke bawah. Jangan lupa ya, percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah, maka dalam persamaannya G-nya nilainya positif ketika kita masukkan ke rumusnya. Hal ini juga berlaku untuk benda yang dilempar ke bawah. Benda yang dilempar ke bawah, karena bendanya sengaja dilempar ke bawah, kecepatan awalnya tidak akan sama dengan 0. Tapi benda yang dilempar ke bawah akan punya kecepatan awal. Persamaannya dengan gerak jatuh bebas adalah dengan G-nya. Percepatan gravitasi yang dirasakan oleh benda yang dilempar ke bawah itu nilainya positif. Jadi, benda yang dilempar ke bawah akan bertambah cepat karena adanya percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Lalu yang terakhir adalah gerak benda dilempar ke atas. Untuk benda yang dilempar ke atas, arah gerak benda ke atas itu berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Oleh karena itu, pada benda yang dilempar ke atas, nilai percepatan gravitasi buminya adalah negatif. Jadi kalau kalian masukin ke persamaan tadi nih, yang ini, kalian masukin nilai G-nya itu negatif. Selain itu, yang perlu kalian ketahui, ketika suatu benda dilemparkan ke atas, karena bendanya terus berkurang kecepatannya, maka ada suatu saat ketika bendanya mengalami ketinggian maksimum, ya kan? Ketika benda berada di ketinggian maksimum, disitulah ketika kecepatan bendanya ini sama dengan 0. Jadi benda berhenti sesaat di ketinggian maksimum sebelum akhirnya benda turun ke bawah. Ini adalah beberapa hal yang harus kalian ingat ketika kalian mengerjakan soal untuk gerak vertikal. Untuk lebih jelasnya, kita coba kerjain soalnya ya. Soal yang pertama, di sini ada sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon dan mendapat percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Kita tulis dulu yang diketahuinya. V-nya sama dengan 10 meter per sekon dan percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan kereta setelah 10 sekon. Berarti saat T sama dengan 10 sekon, ini VT-nya berapa gitu kan. Ini untuk yang A, pertanyaan yang A. Lalu pertanyaan yang B, berapakah kecepatan keretanya setelah menempuh jarak 75 meter? Ketika S-nya sama dengan 75 meter, itu kecepatannya berapa? Ini adalah 3 formula yang mungkin bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kalian jangan bingung dulu ya ketika mengerjakan soalnya. Kalian bisa kumpulin dulu kira-kira persamaan mana yang bisa kalian gunakan. Jadi misalnya seperti saya di sini ya, saya masukin ketiga persamaan yang mungkin bisa kita gunakan di soal GLBB ini. Kita cek dulu nih untuk yang A. Yang A yang diketahui berarti apa? Ada V. Ini adalah V0-nya ya berarti. V0-nya
yang diketahui adalah V0, terus ada percepatan, dan ada T. Lalu kita diminta untuk mencari tahu VT-nya. Kira-kira persamaan mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang A? Yang ada V0, yang ada A-nya, dan ada T-nya. Yang bisa kita gunakan adalah persamaan yang ini ya, untuk nyari VT. Ini untuk soal yang A. Sekarang langsung aja kita kerjain. A, berarti kecepatan keretanya setelah 10 sekon ini adalah sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Kita masukin V0-nya 10 ditambah A-nya 2, T-nya 10. Sama dengan 10 ditambah 2 kali 10 adalah 20, berarti sama dengan 30 meter per sekon. Ini adalah kecepatan keretanya setelah 10 sekon. Lalu yang B, kita diminta untuk mencari tahu kecepatan keretanya setelah menempuh jarak 75 meter. Yang diketahui berarti ada V0, percepatannya, lalu ada jaraknya. Nah, sekarang di antara ketiga persamaan ini, manakah yang mengandung ketiga besaran itu untuk mencari VT? Yang ini ya, berarti kita bisa gunakan persamaan yang kedua. Untuk yang B, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. X-nya berarti di sini maksudnya sama kayak yang S ya. X atau S gitu. Oh iya, jangan lupa ini kan percepatan ya, jadi tidak ada masalah ketika kita langsung memasukkan ke persamaannya. Tapi kalau soal untuk perlambatan, jangan lupa kalian masukin tanda negatif di nilai A-nya atau di nilai percepatannya, karena perlambatan itu adalah percepatan yang nilainya negatif. VT kuadrat berarti di sini sama dengan V0 kuadrat, V0-nya adalah 10, ditambah 2 kali A-nya adalah 2, X-nya adalah, ini ya, X-nya adalah S di sini, 75. VT kuadrat sama dengan 100 ditambah 2 kali 2 kali 75, 300, bener nggak? Berarti kita akan punya VT sama dengan akar dari 100 tambah 300, yaitu 400, sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatannya setelah menempuh jarak 75 meter adalah 20 meter per sekon. Semoga paham ya sampai sini ya. Selanjutnya, kita lihat soal yang kedua. Andi dan Rido berangkat bersamaan dari kota A ke kota B. Andi mengendarai motornya dengan kecepatan 10 meter per sekon, sedangkan Rido mengendarai motornya dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan Rido untuk menyusul Andi adalah, nah kalian lihat di sini, ini adalah gabungan dari soal gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kalau kalian lihat di sini, Andi mengendarai motornya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Artinya, Andi melakukan GLB, benar nggak? Karena dia nggak disebutkan punya percepatan. Sementara Rido di sini punya kecepatan awal 2 meter per sekon dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Berarti Rido dia GLBB. Nah, sekarang pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan Rido untuk menyusul Andi. Nah, kalau kita lihat di sini, karena Andi punya kecepatan awal yang lebih besar, dia sama-sama berangkat dari kota A nih misalnya, ini kota A ya. Ini Andi, yang ini Rido. Dia berangkat barengan. Karena Andi punya kecepatan yang lebih besar, kecepatan awalnya yang kan 10 lebih besar daripada 2 ya, berarti Andi akan melaju duluan daripada Rido. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan Rido untuk menyusul Andi, berarti pada suatu saat, karena Rido bergerak dengan percepatan tertentu, keduanya akan ketemu lagi nih, berpapasan lagi, Andi dan Rido. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keduanya sampai berpapasan lagi dari awal mereka berangkat bareng? Dari sini ke sini, ini kan bisa kita bilang bahwa keduanya menempuh jarak yang sama, bener nggak? Berarti jarak yang ditempuh oleh Andi sama dengan jarak yang ditempuh oleh Rido, supaya keduanya bisa berpapasan lagi. Nah, selanjutnya, karena Andi bergerak dengan gerak lurus beraturan, untuk Andi kita punya persamaan kecepatan konstan, yaitu apa?
V sama dengan S dibagi sama delta T. S untuk Andi berarti sama dengan kecepatannya Andi dikalikan delta T-nya. Atau biar cepat atau biar singkat kita tulisnya VA dikalikan T aja gitu ya. Kita tulisnya T aja, nggak usah delta T. Untuk Andi kita punya VA dikalikan T berarti. Sementara untuk Rido, karena dia punya kecepatan awal dan percepatan, kita bisa gunakan persamaan GLBB. Persamaan GLBB yang mana? Persamaan GLBB yang ini nih. S atau X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya adalah kecepatan awalnya si Rido. Kecepatan awalnya Rido adalah 2 meter per sekon ya. Terus A-nya ini adalah percepatannya si Rido. Ini adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini kita masukkan ke sini ntar. Kita tulisnya gini dulu aja. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini AR, ini V0-nya R. V0-nya R gini ya. Nah, sekarang kita masukin. Jangan lupa yang di sini kecepatannya Andi adalah 10 meter per sekon. Kita masukin 10 T berarti ya, T-nya yang kita mau cari tahu. Karena T-nya adalah waktu yang dibutuhkan Rido untuk menyusul Andi. Sama dengan V0R kali T. Berarti ini masukin ya, 2 kali T ditambah setengah dikalikan percepatannya juga 2 dikalikan T kuadrat. Nah, jangan pusing dulu, kita coba kerjain ya. Kita akan punya 10T sama dengan 2T ditambah, ini bisa kita coret ya, dibagi hasilnya 1, ini T kuadrat. Kita kumpulin semuanya ke kiri biar bisa sama dengan 0. Kita akan punya minus T kuadrat dikurangi 2T ditambah 10T sama dengan 0. Sekarang kita kerjain semuanya. Minus T kuadrat ini karena sama-sama T, min 2T ditambah 10T, min 2 tambah 10 berarti ya min 8. Bener gak? Salah, plus 8. T sama dengan 0. Kita kaliin min 1 di sini biar T kuadratnya nggak minus. T kuadrat min 8T berarti ya, min 1 dikaliin min 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa gunakan di sini persamaan kuadrat. Kita bikin di sini T kuadrat min 8T. Berarti kita akan punya T, kita keluarin T-nya, kita kedepanin ya, 8T min 8T, harusnya T doang ya. T dikurang 8, bener nggak? Ini sama dengan 0. Berarti waktu mereka berpapasan adalah saat T sama dengan 0 dan saat T, ini T min 8 sama dengan 0, ini atau ya, T sama dengan 8 sekon. T sama dengan 0 ini adalah ketika keduanya berangkat berbarengan, sementara T sama dengan 8 sekon ini adalah ketika Rido mulai menyusul Andi. Jadi ketika mereka mulai berpapasan di sini. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah waktu yang dibutuhkan Rido untuk menyusul Andi adalah 8 sekon. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya kita coba kerjain soal untuk gerak vertikal. Di soal ini ada sebuah mangga yang jatuh dari pohon pada ketinggian 3,2 meter. Kita diminta untuk menghitung waktu yang dibutuhkan mangga untuk sampai tanah dan kecepatan mangga saat sampai tanah. Kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Tinggi awal mangganya adalah 3,2 meter. Kita bisa tulis ini adalah Y-nya sama dengan 3,2 meter. Kalian juga boleh menuliskannya sebagai H ya. Lalu meskipun di soalnya tidak dituliskan, tapi benda yang jatuh bebas atau benda yang bergerak pada arah vertikal, pasti bendanya mengalami percepatan gravitasi bumi. Jadi bisa kita tulis di sini G-nya, kita bikin ini aja ya, kita bikin pendekatan aja, kira-kira 10 meter per sekon kuadrat percepatan gravitasinya. Nah, sekarang persamaan mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini? Kita balikin lagi, ada 3 persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal GLBB pada gerak vertikal. Nah, kira-kira untuk yang A, yang mana yang bisa kita gunakan? Yang mengandung Y, yang mengandung G, dan mengandung T.
kita bisa pakai yang ini ya. Nah, kita bisa pakai yang ini buat nyari T-nya. Oh iya, satu lagi saya lupa. Untuk mangga yang jatuh, jangan lupa ya, untuk benda yang jatuh bebas, kecepatan awalnya adalah 0. Nah, sekarang kita udah bisa ngerjain yang A. A, Y sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Karena V0-nya sama dengan 0, berarti suku yang ini nilainya 0. Jadi kita bisa langsung Y sama dengan setengah GT kuadrat. Sekarang kita masukin nilai-nilainya. Y-nya adalah 3,2 sama dengan setengah, G-nya 10, T-nya yang mau dicari tahu, T kuadrat. Kita akan punya T kuadrat sama dengan, ini ya, 2-nya kita kaliin ke sini, jadi 6,4, bener nggak? 6,4, 10-nya ke bawah, dibagi 10. 6,4 dibagi 10 ini adalah 0,64, bener nggak? Jadi, T-nya akan sama dengan akar dari 0,64. Atau kalau kita akarkan hasilnya adalah 0,8 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan mangga untuk sampai tanah adalah 0,8 sekon ketika mangganya jatuh dari ketinggian 3,2 meter. Lalu untuk yang B sekarang gimana? Untuk yang B, kita diminta untuk menghitung kecepatan mangganya saat sampai tanah. Kita cek sekarang persamaan mana yang mengandung Y, G, sama VT, berarti ya kecepatan mangga saat sampai tanah ini kan VT. Yang bisa kita gunakan adalah yang persamaan kedua, benar nggak? Ada VT-nya, ada V0-nya, ada G-nya, ada Y-nya. Berarti kita bisa pakai persamaan yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GY. Kita masukin, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Jangan lupa V0-nya 0, berarti tinggal yang 2GY. 2 kali 10 dikalikan 3,2. VT kuadrat sama dengan 2 kali 10 adalah 20. 20 kali 3,2 adalah 64. Jadi, VT-nya akan sama dengan akar dari 64, yaitu sama dengan 8 meter per sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan mangga untuk sampai tanah adalah 0,8 sekon, sementara kecepatan mangganya saat sampai tanah adalah 8 meter per sekon. Soal selanjutnya, di sini kita coba ngerjain soal benda yang dilempar ke atas. Berarti ini masih masuk gerak vertikal ya. Kita cek dulu apa aja yang diketahui di soalnya. Bolanya dilemparkan ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti ini adalah V0 bolanya. 10 meter per sekon. Jangan lupa karena ini gerak vertikal, kita perlu mengasumsikan percepatan gravitasinya berapa. Kita pakai pendekatan sama ya, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau di soalnya disebutkan percepatan gravitasinya berapa, kalian gunakan percepatan gravitasi yang ada di soal. Tapi, kalau di soalnya tidak disebutkan percepatan gravitasinya berapa, kalian boleh pakai pendekatan. Bisa pakai 10 meter per sekon kuadrat, atau bisa juga pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang, yang A, kita diminta untuk menghitung waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Sementara yang B, kita diminta untuk menghitung ketinggian maksimum bolanya. Yang A, yang dicari adalah T-nya berapa? T saat ketinggian maksimum ya. Jangan lupa pada benda yang dilemparkan ke atas, bendanya akan merasakan percepatan gravitasi yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bendanya. Bendanya dilempar ke atas, percepatan gravitasinya ke bawah. Jangan lupa ya, kalian harus naruh nilai G-nya negatif di sini. Atau kalian juga boleh naruhnya langsung di persamaannya. Bebas. Yang penting nilai G-nya itu negatif. Lalu jangan lupa juga untuk benda yang dilemparkan ke atas, ketika bendanya mencapai ketinggian maksimum, saat itu kecepatan bendanya adalah sama dengan 0. Berarti di sini bisa kita tulis VT-nya sama dengan 0. Lalu yang B, kita diminta untuk mencari tahu Hmax-nya. Hmax atau Ymax juga boleh ya, ditulisnya Ymax. Ini berapa? Nah, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya,
kita kumpulin persamaan-persamaan mana aja yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Untuk yang A, kita lihat, kita cari persamaan yang mengandung V0, G, T, dan VT. Kira-kira persamaan mana nih? Persamaan yang ini, benar nggak? Persamaan yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke ketinggian maksimum. Coba ya kita kerjain. A di sini berarti VT sama dengan V0 ditambah GT. Nah, VT-nya sama dengan 0, kita masukin aja. Sama dengan V0-nya adalah 10. Ditambah G-nya kita pakai 10 juga. Dikalikan T. T-nya yang mau kita cari tahu. Jangan lupa G-nya tadi sudah kita bikin nilainya negatif. Jadi di sini kita masukin juga nilainya negatif. Kalau kalian mau langsung masukin di persamaannya, jadi VT sama dengan V0 min GT, ini juga boleh. Tapi jangan lupa kalau sudah bentuknya seperti ini, G-nya di dalamnya jangan lagi nilainya negatif. Kalian langsung masukin aja 10 gitu. Oke, kita lanjut. 0 sama dengan 10 minus 10T. Minus 10T-nya kita pindah ke kiri. Jadi 10T sama dengan 10. Jadi T-nya akan sama dengan 10 per 10 atau sama dengan 1 sekon. Ini untuk yang A. Waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 1 sekon. Lalu sekarang yang B gimana? Yang B, kalian lihat, untuk yang B di sini, karena waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum sudah diketahui, yaitu 1 sekon, kalian bisa menggunakan persamaan 1 maupun persamaan 2. Keduanya akan menghasilkan nilai yang sama. Kita coba aja ya. Misalnya kita coba pakai persamaan yang pertama. Y-nya, Y max-nya berarti ini adalah saat T max. Jadi kita pakai yang 1 sekon ya kan, karena 1 sekon ini adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum. Kita pakai T-nya yang 1 sekon. Sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Semoga cukup layarnya. V0-nya adalah 10. T-nya 1 ditambah setengah. Jangan lupa masukin G-nya itu negatif. Min 10 T kuadrat. T kuadrat berarti 1 kuadrat ya. Kita akan punya 10 ditambah setengah kali min 10 kali 1. Berarti ini min 5, benar nggak? Setengah dari min 10 adalah min 5. Min 5. 10 ditambah min 5 adalah 5. Ya kan, sama aja kayak 10 dikurangi 5. 5 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 5 meter. Kita coba pakai persamaan yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GY. Y-nya di sini adalah Y maksimum. Jangan lupa pada ketinggian maksimum, kecepatan bendanya adalah 0. Gitu ya, pada benda yang dilempar vertikal ke atas. Berarti kita masukin VT kuadratnya adalah sama dengan 0. V0-nya di sini 10, kita kuadratin ditambah 2. G-nya di sini jangan lupa masukin min 10 karena bendanya dilempar ke atas. Y-nya yang mau dicari tahu. Nah, sekarang kita masukin 0 sama dengan 10 kuadrat. Ini 100 ditambah min 20, benar nggak? Min 20 Y. Kita akan punya, ini kita pindah ke kiri ya. Jadinya 20Y sama dengan 100, berarti Y akan sama dengan 100 dibagi 20, bener nggak? Sama dengan 5 meter. Wah, mepet. Nah, kelihatan kan? Hasil yang kita peroleh dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu nilainya sama, yaitu ketinggian maksimum bolanya adalah 5 meter. Sekian pembahasan kita tentang gerak lurus berubah beraturan. Semoga kalian lebih paham konsepnya dan bisa mengerjakan soal-soalnya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya share linknya di description box agar kalian lebih paham lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.